Shalom kekasih Kristus. Saat kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan kita berusaha untuk hidup berkenan padanya, kekasih Kristus, hendaknya percaya apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan, maka Tuhan pasti memanifestasikannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada hari ini, bila kita tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hendaknya kita mempercayai apapun yang Tuhan perintahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu lewat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengisi hati dan pikiran kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, melakukan apa yang Engkau perintahkan, karena kami yakin dan percaya Engkau telah memberikan semua bekal itu dan kami pasti dimampukan untuk melakukannya, karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber dari segalanya. Tuhan, hari ini kami ingin diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami agar firman Tuhan jatuh ke tanah hati kami yang baik. Biarlah kami memiliki hati dan telinga seorang murid yang baik, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi satu pegangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memerintahkan pada kita. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus 2 ayat 10. Demikian firman-Nya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita menjadi orang percaya yang pengikut Yesus Kristus adalah orang yang telah diotorisasikan atau telah diberikan kekuasaan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus untuk menaklukkan kehidupan jasmani. Tetapi seringkali kita berkata, saya tidak bisa melakukannya seperti yang Paulus lakukan. Saya tidak dapat melakukan seperti yang Petrus dan Yohanes lakukan, menyembuhkan seorang pria lumpuh. Di mana Petrus berdiri dalam iman, mengambil otoritasnya dalam Kristus dan memerintahkan kuasa Allah. Tercatat dalam Kisah Rasul 3 ayat 6-8. Inilah salah satu alasan utama mengapa kita tidak melihat kuasa Allah dimanifestasikan lebih banyak pada saat sekarang. Sesungguhnya kita sebagai orang Kristen banyak membutuhkan pertolongan dan mujizat Tuhan. Kita membutuhkan kesembuhan dalam tubuh, membutuhkan penyediaan keuangan atau pemulihan dalam pernikahan kita. Apapun itu, kita hanya mendoakan dan memintanya dari Allah. Tetapi kita tidak mengambil otoritas atas musuh. Kita tidak berbicara menentang masalah dan kita memerintahkan kelemahan untuk pergi meninggalkan. Tetapi kita hanya bertindak seperti peminta-minta daripada seorang komandan yang telah diberikan otoritas dan kuasa oleh Kristus Yesus. Ingat, Allah Bapa dalam Yesus Kristus telah memerintahkannya pada kita. Pendengar, seringkali kita mendengar hendaknya kita mengandalkan kekuatan Tuhan sebab kita tidak ada apa-apa. Pernyataan ini mengutip ayat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal itu benar jika kita berbicara mengenai diri kita yang jasmania, alami, dan bersifat kedagingan. Hal itu sepenuhnya benar jika kita terlepas dari Kristus. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kita kan bersama Yesus yang telah dilahirkan kembali dan Roh Allah yang hidup berdiam di dalam diri kita. Berkaitan dengan hal ini, Paulus menyampaikan dalam Galatia 2 ayat 20a, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Pendengar, orang-orang Kristen banyak tidak menyadari bahwa di dalam Kristus mereka menjadi ciptaan baru. Dan banyak pula yang tidak mengambil otoritas sebagaimana yang telah diberikan Allah. Karena banyak di antara mereka tidak memahami otoritas orang percaya. Banyak orang percaya datang kepada Allah sebagai peminta-minta dan berkata, saya hanyalah seorang berdosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia dan sekarang saya menjadi orang benar di dalam Kristus Yesus.
Sehubungan dengan hal ini, Rasul Paulus menyampaikannya dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Adalah benar bahwa tanpa Allah kita bukanlah apa-apa, tetapi kita hidup bersama Allah dan dia hidup di dalam diri kita. Sekarang kita sudah memiliki otoritas dan kuasa untuk memerintahkan kuasa Allah. Dan ini harus diingat, hanya bahwa di dalam perintah kita, otoritas telah Yesus berikan pada kita dapat melaksanakan hukum-hukum rohani. Jika Allah belum menyediakan sesuatu, maka kita tidak bisa menyatakannya sekalipun kita mengambil dan menggunakan otoritas yang telah Yesus berikan, dan kita tidak dapat memaksa Allah melakukan berbagai hal. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 45 ayat 11. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai apa yang dibuat tanganku? Kekasih, ayat ini memberikan pernyataan yang keras terhadap orang-orang yang memaksa kehendaknya. Mereka tidak bisa menerimanya karena mereka berpikir bahwa dengan melakukan demikian berarti mengambil otoritas atas Allah dan mengatakan kepadanya, Tuhan, engkau harus mentaati saya memerintahkanmu untuk melakukan hal ini. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ingat, kita bukanlah Allah dan kita bukanlah atasan Allah, juga bukanlah sumber kuasa. Allah tidak sedang menunggu setiap perintah kita dan mentaati apa yang kita perintahkan untuk Allah lakukan. Tetapi maksud dan pengertian ayat yang disampaikan Yesaya 45 ayat 11 yang berkata, berkaitan dengan pekerjaan tanganku, Engkau memberikan perintah kepadaku, adalah bahwa Allah telah memberitahukan kita untuk memerintahkan pekerjaan tangannya, yang adalah segala hal yang telah Dia sediakan dalam Kristus untuk dimanifestasikan. Hal ini seumpama perusahaan listrik sebagai sumber arus yang membangkitkan listrik. Kita dapat memasang bola lampu di rumah kita, tetapi bola lampu itu tidak akan menyala apabila perusahaan listrik tidak diminta untuk menyalurkan arus listrik ke rumah kita. Kekasih, setiap bola lampu di rumah akan menyala ketika kita menghubungi perusahaan listrik dan menyatakan permintaan serta menandatangani perjanjian untuk menyalurkan arus listrik ke rumah. Perusahaan listrik telah membangkitkan listrik tersebut dan memancarkannya pada rumah kita. Sekarang tergantung pada kita untuk menggunakan listrik itu. Saat kita melangkah dan menekan tombol listrik, kita sedang memerintahkan listrik itu. Kita bukanlah sumbernya, tetapi kuasa berada di bawah kendali kita. Itu di bawah otoritas kita. Jadi kita menggunakan otoritas itu dan menyalakannya. Sekarang kita hanya menekan tombolnya. Jadi, jika perusahaan listrik tidak membangkitkan listrik, kita bisa menekan tombol sebanyak yang kita inginkan, tetapi tidak akan ada listrik di sana. Tidak akan ada sesuatu pun yang terjadi. Pendengar yang terkasih, kita tidak akan dapat mewujudkan otoritas pada pribadi jika seseorang yang belum dilahirkan kembali dan berusaha mencoba untuk berbicara kepada penyakit atau iblis dan memerintahkan mereka untuk pergi. Hal tersebut tidak akan berhasil sekalipun Allah memerintahkan pada kita. Hal itu tidak akan terjadi apa-apa. Pendengar, tinggallah dalam Allah dan tetap membangun hubungan yang intim dengannya. Dan percayalah, saat Allah memerintahkan pada kita untuk menyelesaikan pekerjaan Allah, maka itu pasti dimanifestasikan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Sangat memberkati iman percaya kami. Di mana Engkau telah membekali kami. Engkau telah menaruh suatu otoritas dalam pribadi kami. Dan saat Engkau memerintahkan kepada kami, bukan berarti
otoritas itu tidak akan diselesaikan atau dimanifestasikan oleh engkau. Justru ketika engkau memberikan perintah kepada kami, engkaulah yang memberikan kemampuan dan engkau pula yang akan memanifestasikannya. Kami berucap syukur kepadamu Tuhan, karena kebenaran firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memerintahkan kepada kami, maka engkaulah yang akan memampukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.